sedulur KPU Kabupaten Banyumas, konten Sinareng hadir kembali bersama ini edisi khusus. Kita kedatangan tamu dari Core of the Core ya, Pak Anya, tentang dari Divisi Hukum dan Pengawasan dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Muslim Aisyah. Selamat datang. Ya, makasih Pak. Bagaimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini kan tour of journey dari kemarin ya Mas, dan masih tetap seger ya. Sedulur KPU Kabupaten Banyumas, Mas Muslim ini adalah salah satu anggota KPU Provinsi Jawa Tengah membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan. Beliau sudah pengalaman lah ya. Nanti kita akan berbincang-bincang sebenarnya apa dan bagaimana yang akan kita dengar dan apa yang disampaikan oleh beliau. Mas Muslim, kita sebentar lagi. Ini kan sudah di bulan Desember ya. Rencananya kita tahun 2024 akan ada pemilihan serentak. Ada dua, yaitu pemilihan serentak, pemilu dan pemilihan. Nah, mungkin sejauh mana persiapan KPU provinsi dan untuk teman-teman biar KPU Kabupaten mempersiapkan diri, sejauh mana sih Divisi Hukum mempersiapkan untuk ajang pesta demokrasi tersebut? Silakan Mas. Ya, makasih Pak Agung ya. Yap. Pada hari ini kesempatan hadir di sini dan kemudian bincang-bincang melalui acara ini, satu acara yang saya kira sangat menarik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Yang jelas pemilu 2024 ya. Dan juga pemilihan itu sudah menjadi isu ya. Dan kita sebenarnya beruntung hari-hari ini, bahkan sudah kemarin-kemarin itu media publikasi soal tahun 2024 itu akan ada pemilu sekaligus pemilihan itu sebenarnya bagian yang menurut kita sebagai penyelenggara itu kita diuntungkan karena sejak awal sudah menjadi isu publik. Mudah-mudahan nanti publik sudah kaget gitu seperti yang sudah dan sudah makin siap kan begitu. Dan memang di 2024 isu itu kita kembali mengalami situasi yang pertama kali ya. 2019 kita pertama kali pemilu serentak 5 kota gitu ya. Kemudian 2024 yang akan datang itu juga kemudian kembali pemilu serentak pada tahun yang sama, kemudian diikuti pilkada serentak. Meskipun serentaknya pilkada kan sudah sejak 2015 gitu ya, sudah ada 3 bulan, kemudian gelombang yang mungkin dalam tanda petik terakhir itu akan jatuh di 2024 karena ini pemilu sekaligus kemudian dilanjutkan sama pemilihan serentak secara nasional. Nah itu yang menjadi sejarah pertama kali juga. Kita punya keuntungan itu dan karena itu kita sebagai penyelenggara, saya kira juga KPU RI ya, kita juga di provinsi dan teman-teman itu memang harus sudah mempersiapkan diri ya. Persiapan yang saya kira paling penting dari semua hal itu soal perencanaan anggaran, kemudian perencanaan regulasi, apa yang kemudian harus disiapkan. Dan regulasi ini kan kita berada di situasi ya yang nggak mudah, karena undang-undangnya nggak berubah, undang-undang nggak berubah, tapi kita dituntut untuk bisa memenuhi kelemahan-kelemahan secara teknis yang telah terjadi di pemilu sebelumnya. Kita tahu 2019 itu banyak hal-hal teknis yang kemudian dalam tanda petik dianggap sebagai masalah. Beban kerja yang dialami oleh badan ad hoc kita KPPS itu sampai kemudian menimbulkan satu kejadian yang tidak diduga-duga sebelumnya ya. Itu yang kemudian menjadi beban dan itu harus diakomodir, harus kemudian dituangkan dalam regulasi. Saya kira di antara persiapan itu regulasi ini juga tidak mudah dan KPU menyadari itu.
ini perbedaan pemilu dan pemilihan sangat jelas ya Mas. Kalau pemilu kan kita sebagai hanya pelaksana regulasi tok ya. Nah, kita kan tidak bisa untuk mendefinisikan keputusan-keputusan atau regulasi ya. Nah, tapi kalau pilkada itu ada teman-teman yang di 35 kabupaten kota itu Di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, ini konteksnya di Jawa Tengah. Ada yang kemarin 2020 pilkada dan kemudian ada yang tidak. Nah, kemudian yang terakhir kan khususnya Kabupaten Banyumas kan 2018. Untuk mensiasati agar kita tidak dalam bahasa Jawa itu tidak dapat, apa sih yang perlu disiapkan Mas untuk teman-teman? Memang ini menjadi pekerjaan yang kita di daerah provinsi harus diperhatikan. Kalau di pemilu kita itu lebih banyak kemudian jalan gitu, karena seluruh regulasi yang ada itu disiapkan oleh KPU RI, KPU, kemudian keputusan teknisnya, bahkan juga diikuti surat-surat edaran yang kemudian itu menjadi panduan teknis kita. Jadi kita nggak punya beban dalam artian memproduk yang itu menjadi bagian kewenangan. Tidak dengan di pilkada. Kalau pemilu itu senternya KPU RI, tapi kalau pilkada, pilgub, KPU Jawa Tengah Jateng itu KPU Jawa provinsi senternya. Kemudian pilkada kabupaten kota misalnya Banyumas itu KPU nya menjadi senternya. Nah di sana itu ada satu kewenangan yang mau nggak mau KPU harus isi kewenangan itu, gunakan kewenangan kontennya itu ya. Jadi KPU dalam hal regulasi itu punya kewenangan untuk menetapkan pedoman teknis. Ini yang saya kira jadi hal yang harus dicatat. Jadi ada beban yang berbeda antara pemilu sama pilkada yang terkait dengan kita sebagai KPU di daerah, provinsi dan kabupaten yang secara spesifik itu berbeda, di mana kita punya bobot lebih di situ. Nah masalahnya di Jawa Tengah ini kan ada sebenarnya secara periode itu ada 3 gelombang pelaksanaan pilkada dan di tahun ini itu baru 21 pilkada 2020. Mereka juga punya pengalaman untuk membuat regulasi terbaru di era pandemi kemarin. Tapi seperti Banyumas yang itu belum pengalaman terbaru mengenai produk ini. Nah, dari sinilah yang kemudian KPU provinsi melakukan serangkaian satu, mengidentifikasi kebutuhan regulasi seperti apa yang nanti dibutuhkan di pilkada. Tentu ini harus disiapkan oleh KPU KPU provinsi maupun kota termasuk Banyumas. Yang kedua, memberi catatan-catatannya terhadap regulasi yang kita produk. Apakah regulasi kita ini sudah cukup representatif menggambarkan kebutuhan teknis dalam pilkada atau apa enggak? Kalau kemudian itu ada catatan-catatan, maka itu harus kita jadi perbaikan besok supaya keputusan-keputusan kita itu, produk kita itu memiliki daya ikat penuh terhadap para stakeholder. Itu perlu belajar dengan teman-teman yang sudah pilkada belum Mas? Kalau yang sudah pilkada kan itu sudah produk regulasi yang paling baru lah. Apalagi ada nuansa pandeminya. Besok kan kita kalau pikiran hari ini, pikiran kita pandemi itu mungkin masih jadi bagian yang kita temui di pelaksanaan pilkada 2020. Artinya dari situ kan baru bagaimana pilkada dilaksanakan dalam situasi pandemi, kampanyenya seperti apa, dan Banyumas kan belum memiliki itu. KPU provinsi meskipun belum pilgub, tapi kemarin kita mengkoordinir 21 kabupaten kota sehingga memiliki pengalaman yang kemudian harus dituangkan di dalam regulasi yang ditentukan oleh kita besok di pilkada 2024. Ini menjadi persiapan yang penting juga. Yang berikutnya itu kan kita punya JDIH JDIH yang itu menjadi JDIH itu apa sih Mas? Dokumentasi informasi. Itu muatan hukum itu muatannya apa saja itu? Itu muatannya seluruh produk kita itu bisa diakses oleh publik melalui JDIH ini. Dan JDIH ini kan jejaring KPU RI punya, KPU provinsi punya, kabupaten kota punya. Ini sarana informasi berkaitan dengan hukum yang bisa diakses oleh publik secara teknologi informasi. Orang Banyumas
butuh misalnya keputusan KPU Banyumas tentang tahapan pilkada, Iya. itu bisa mengakses CCTV ini. Nah, ini juga bagian dari KPU yang harus dilakukan sebagai wujud pelayanan. Ini ada pertanyaan menarik, Mas. Ketika teman-teman KPU itu kabupaten ya, kontennya kabupaten itu untuk membuat sebuah surat keputusan, contohnya misalnya pencalonan, kemudian kan KPU RI juga meluncurkan namanya PKPU. Itu kemudian bobotnya itu kan tentu saja lebih tinggi dari PKPU gitu ya. Nah, itu agar mohon apa ya, suasana daya ikat sebuah keputusan yang dibuat ketua KPU bahwa KPU Kabupaten Banyumas misalnya membuat surat keputusan pencalonan itu bagaimana stakeholder yang memakai itu bisa itu bagaimana itu, Mas? Ya, saya kira ini kan kita itu selama ini berada dalam tradisi yang selama ini kita jalani ya. Dulu memang ada satu era di mana KPU daerah ya, provinsi, kabupaten, kota itu di dalam konteks pilkada itu produknya itu berupa peraturan. Ya. Pak Agung mungkin masih ingat pemilihan langsung pertama kali ya 2005 ya pilkada itu kan KPU daerah itu membuat produknya berupa peraturan. Artinya dia setara dengan yang di produk KPU sekarang. Tapi di dalam perkembangannya kemudian karena sudah kembali hierarki itu ada rezimnya sudah berubah, pilkada menjadi rezim pemilu ya, di mana kita satu garis dengan KPU, tidak seperti sebelumnya yang pilkada itu bagian dari rezim pemerintah daerah. Maka produk kita itu kemudian berupa keputusan, kan gitu. Nah, sebelum serentak itu kita masih punya ya keputusan yang kemudian itu daya ikatnya sangat kuat. Tapi begitu era keserentakan yang dimulai 2024 itu kemudian tanggung jawab akhir ya pelaksanaan penyelenggaraan pilkada itu kan dari KPU RI. Salah satu wujudnya itu KPU RI menyusun atau membentuk peraturan yang bisa dilaksanakan oleh KPU di seluruh Indonesia di daerah secara serentak dan seragam. Maka tanggung jawab akhirnya KPU RI itu kemudian berwujud PKPU yang kemudian setiap tahapan itu KPU RI menyediakan. Bahkan di 2020 kemarin KPU RI itu tidak hanya berhenti di PKPU yang level derajat peraturannya itu masih bersifat umum ya, tapi KPU juga membentuk keputusan yang sifatnya lebih teknis. Maka ketika tadi Pak Agung menyebut PKPU tentang pencalonan itu sekarang sekarang KPU itu juga membuat keputusan tentang pedoman teknis pencalonan. Nah, di titik inilah yang tadi pertanyaan Pak Agung, bagaimana bobot surat keputusan hukum dan keputusannya KPU daerah berkaitan tentang pedoman teknis tahapan. Sekilas memang kemudian kita ngapain? KPU RI kan sebagai penanggung jawab akhir sudah ada PKPU, sudah ada pedoman teknis, KPU punya lagi, apalagi punya yang kemudian isinya itu sama dengan PKPU, atau bahkan secara teknis sama dengan yang sudah diatur. Dalam situasi ini memang kemudian ada titik bobot yang kemudian berkurang kita. Gitu ya. Nah, pertanyaannya itu kita masih punya kewenangan karena senternya itu di kita. Ini konteksnya pilkada ya, Mas. Kita ngomong pilkada. Ketika kita punya kewenangan itu, maka besok ke depan itu pilihannya adalah kita harus membuat keputusan yang tentu saja rujukannya PKPU, bahkan pedoman teknisnya itu membuat keputusan kalau itu terkait dengan soal pedoman teknis itu apa hal-hal yang secara khas secara lokalitas itu mau dimasukkan. Kalau memang nggak ada ya sudah, misalnya itu yang harus kita produk ya. Tapi kalau ada yang secara spesifik itu bisa supaya pihak lain yang partai calon itu bisa kemudian memegangi keputusan kita tentang pedoman teknis pencalonan itu. Nah, di titik ini ya nanti juga akan mempengaruhi cara penyusunan kita. Ya, salah satunya penyusunan kita itu harus melibatkan stakeholder pencalonan, tentu saja siapa stakeholder pencalonan yang terlibat diundang dan diminta masukan untuk menuangkan sebuah
hal-hal yang sifatnya teknis dan khas. Oh gitu. Baik. Kemudian sedulur KPU Kabupaten Banyumas, ini tadi Mas Muslim sudah menyampaikan soal-soal tentang bagaimana sih persiapan yang harus dibuat oleh KPU, khususnya tentang regulasi-regulasi yang Mas. Nah, ini kita semakin kesana Mas. Sebetulnya suasana kebatinan bagi para penyelenggara ini Mas menunggu segera berlangsungnya ajang baik pemilu maupun pilkada yang mungkin akan diawali ya Mas nanti kira-kira tahun depan ya, itu sebetulnya seperti apa kita harus memperhatikan? Ya kalau kita di daerah ya seperti provinsi dan pemerintah sebenarnya suasana batinnya ya posisinya itu dalam posisi yang menunggu aja Pak ya, karena itu sudah apa yang mau dijalani itu sudah terwakili oleh apa yang dilakukan oleh KPU RI kan begitu. Dan suasana batin yang harusnya biasa-biasa ini juga sebenarnya sangat relevan karena sesungguhnya pemilu 2024 ya, dan kemudian secara kebetulan itu kan berjalan di tahun yang sama gitu ya. Dan itu kita juga sudah memiliki pengalaman yang tidak berbeda. Itu sebenarnya kita harus punya suasana batin yang harus dibalik. Kalau selama ini kita menganggap beban, resah gitu ya, itu sebenarnya kita harus berbalik supaya kita semangat dan kemudian optimis bahwa besok itu tidak akan terjadi sebagaimana pengalaman 2019 untuk pemilunya ya. Kalau pilkadanya tentu saja kita sudah terbiasa ya, dan itu lebih ringan. Hanya saja tahapan-tahapan yang nanti beririsan ini yang butuh kematangan kita di dalam mengelola tahapan. Memang nggak bisa dihindari Pak. Tahapan pilkada yang nanti kita mulai di 2024 itu berbanding sama tahapan pemilu yang lagi kenceng-kencengnya, lagi krusialnya gitu ya. Tetapi kan sebagai orang yang mengelola itu tetap punya pilihan-pilihan strategis dan taktis supaya menjauhkan atau menghindarkan dari kerumitan, kompleksitas yang dibayangkan banyak orang itu akan terjadi di 2024. Ada satu keyakinan yang mungkin saya katakan ya, serumit apapun pemilu ya dan juga pilkada, kita sudah punya modal, sudah melalui dengan sedemikian rupa di pemilu 2019 ya, dan itu ternyata berhasil meskipun ada dinamika gitu ya. Dinamika itu dua hal, dinamika yang memang itu terkait dengan manajemen pemilu dan itu sudah ditegaskan oleh MK, KPU masih bisa diberi ruang untuk ya mencari cara yang paling mudah di tengah regulasi yang ada kan begitu. Itu soal manajemen. Yang kedua itu yang mungkin kita harus siapkan dengan mental yang lebih, itu dinamika yang kemudian berasal dari pihak-pihak di luar manajemen pemilu, misalnya yang berkembang di internal partai, yang berkaitan dari persaingan antar calon, baik itu calon presiden ya, calon legislatif DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten. Kan kita dulu nggak pernah bayangin kok ada model kampanye paketan gitu ya. Ada model kampanye paketan. Kan nggak pernah kita bayangkan, dan itu terjadi di 2019 yang lalu. Ada satu jenis kampanye yang ini sekaligus pakai. Kampanyenya ini dilakukan oleh partai tingkat besar, partai tingkat provinsi gitu ya, partai tingkat kabupaten. Di dalamnya menyertakan calon presiden gitu ya, atau tim suksesnya presiden, kemudian calon DPR RI, calon DPR provinsi, dan sekaligus calon DPR kabupaten kota. Dalam situasi yang seperti ini ya, yang terjadi mau nggak mau kita harus respon secara manajemen yang justru dinamiknya berasal dari sana. Apa? Misalnya dalam konteks laporan dan kampanye, dalam satu kegiatan itu siapa yang kemudian penyumbang dana kampanye? Tidak betul ya. Artinya kan ini menjadi nggak pernah kita bayangin karena paketan ini semua berkontribusi kan begitu. Siapa yang mengelola itu menjadi penyumbang, dan juga tidak mudah menuangkan sebagai pengeluaran dari kampanye. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian besok itu bisa kita tutup ya. Oh, harus ada cara baru,
dari KPU yang disiapkan ketika di sana itu terjadi akibat dinamika di luar. Ini soal teknisnya, administrasinya, belum soal beban konflik dan sebagainya. Itu yang saya kira kesiapan mental lebih yang harus dipunya oleh kita untuk besok. Dan saya yakin modal kemarin itu cukup berharga untuk menghadapi tantangan itu. Terima kasih Mas. Ini tadi kan Mas Musin menyinggung pencalonan. Kemudian kan bahwa pemilih itu kan pesertanya partai politik dan perseorangan kan. Yeah. Kemudian kan pemilih itu kan ada yang memilih ya data. Dan kita kemarin kan KPU sudah mengeluarkan PKPU nomor 6 tentang PDB itu ya. Yeah. Nah, Mas, ini sedikit saja nanti. Kemudian partai itu nanti kan ada yang namanya sipol berkelanjutan. Oh iya. Mungkin Mas Musin bisa menyinggung sedikit antara sipol berkelanjutan itu yang nanti teman-teman partai bisa untuk mempersiapkan ya. Yeah. Kemudian kemarin ada pertanyaan menarik, apakah ketika kita nanti masuk ke sipol untuk partai itu anggota yang sudah Mas ditumpuk kemarin itu apakah nanti harus mengupdate lagi ya? Coba teman-teman itu pencalonan ya. Saya kira KPU itu kemudian punya pikiran untuk kemudian meningkatkan layanan kinerjanya, kemudian sekaligus upaya mempermudah meringankan membantu para peserta pemilu dan ada juga kesinambungannya. Dan di KPU dalam konteks program berkelanjutan itu sudah dimulai dengan daftar pemilih berkelanjutan, ya, sidalihnya yang kemudian disesuaikan untuk mengakomodir bagaimana daftar pemilih berkelanjutan itu diakomodir. Nah, di dalam pikiran itu kemudian berkembang pula terhadap proses program sipol berkelanjutan. Sipol ini kan sistem informasi yang dimiliki KPU ya untuk pendaftaran partai politik yang itu sudah digunakan. Nah, ini sepertinya itu juga perlu diupdate supaya besok partai-partai itu mudah di dalam menjalani proses pendaftaran partai. Secara teknis itu gambarannya sederhana. Jadi partai-partai yang sudah memiliki keanggotaan, kepengurusan, bahkan juga sekretariat yang ada di dalam sipol itu kalau mengalami perkembangan harus diupdate, pengurusnya itu harus diupdate kalau mengalami perubahan ya. Kan mereka pasti akan terjadi semacam perubahan menyesuaikan dengan tradisi organisasi di partainya. 5 tahun di kepengurusan misalnya ya itu dia harus ganti SK-nya baru, maka itu ada kebutuhan diupdate. Keanggotaan yang kemarin sudah dijalani ada di sipol pada saat dari pemilu 2019 misalnya itu juga pasti akan bergeser. Yang dulu anggotanya ada yang sudah tidak memenuhi syarat, meninggal gitu ya, dan itu mestinya diupdate. Disinilah KPU kemudian memfasilitasi dengan sipol berkelanjutan, dan itu jadi penting. Nah, berkaitan dengan ini pertanyaan Pak Agung, apakah perlu diupdate? Jadi update. Karena hari ini partai A yang sudah ada di sipol anggotanya itu 1.000 atau 1.000 gitu ya di tiap kabupaten yang dia sertakan ya sebagai persyaratan, itu kan 1.000-nya hari ini berbeda dengan 1.000-nya yang dulu gitu ya. Tapi itu bisa menjadi catatan ya? Iya, tentu saja kan itu nggak hilang. Artinya kalaupun berubah kan tidak semua ya. Tetapi dinamika itu kemudian harus tergambar di sipol berkelanjutan ini. Nah, hari ini KPU sudah berbicara mengenai itu supaya partai mengupdate. Mungkin secara pembangunan sistem 2022 nanti KPU sudah punya, dan kemudian partai secara bergelombang sampai menuju ya di tahapan pemilu yang akan datang. KPU kemarin sudah menyebut 120 hari sebelum tahapan itu sudah mulai beres gitu ya, mulai aktivitas partai mengupdate. Dan disitulah KPU menyiapkan kesana ini. Saya kira partai mau nggak mau harus melakukan ini ya. Dan saya kira harus ada perubahan kultur juga di partai
dalam memenuhi kebutuhan ini. Semoga ini partai mendengar jadi persiapan Mas. Iya, saya kira partai sudah berancang-ancang ya, tinggal kemudian apa yang diberlakukan KPU itu yang kemudian mereka harus ikuti. Salah satu kepentingan kita agar juga partai cepat menerima informasi itu ya, kita harus menyampaikan rencana kerja KPU di pemilu sosialisasinya ya. Salah satunya mengenai sektor pelayanan. Terima kasih sedulur KPU Kabupaten Banyumas. Kita sudah mendengarkan banyak dari Mas Muslim baik tentang persiapan pemilu, kemudian pilkada, kemudian persiapan tentang juga sedikit pencalonan partai ya Mas. Jadi teman-teman partai segera mempersiapkan diri untuk kalau nanti pergerakan tahun 2020 ini sudah Desember loh teman-teman. Iya, saya kira sudah berada di akhir tahun. Akhir tahun dan Januari tidak. Iya. Kayaknya sudah mulai 2022 kalau benar pemilunya akan di set 21 Februari ataupun Maret misalnya ataupun Mei misalnya, itu pertengahan tahun ini sudah mulai persiapan. Baik, terima kasih Mas Muslim atas ilmunya yang itu dibagikan kepada teman-teman Kabupaten Banyumas. Nah, sekarang kami persilakan untuk closing statement. Ya. Oke, saya kira sebentar lagi kita memang nggak mau menghadapi ya apa yang disebut pemilu 2024 yang di dalamnya itu adalah ada pemilihan. Itu sejarah baru di kita, dan itu harus kita alami gitu ya. Nah karena itu kita sebagai penyelenggara harus meningkatkan kapasitas kita, kualitas kita di dalam rangka dan juga kesehatan Mas. Ya, kesehatan itu menjadi hal yang penting karena ada ini jargon yang nggak resmi tapi itu memang harus terjadi. Jadi penyelenggara nggak boleh sakit. Itu menjadi kata kunci ya. Karena nggak boleh sakit, maka doa kita agar kita terhindar dari segala hal-hal yang menyebabkan membuat kita tidak sehat, itu harus jauh-jauh. Beda dengan orang lain. Itu yang penting. Dan yang kedua itu kita harus melakukan upaya-upaya perbaikan dengan cara identifikasi yang dulu jadi titik kelemahan. Kemudian ada tantangan yang tadi saya sebut dari luar, itu yang harus kita siapkan supaya pemilu besok di tengah keterbatasan kita itu ada perbaikan yang signifikan di dalam. Dan tentu saja sukses ya Mas. Iya, tentu saja sukses. Baik, terima kasih sedulur KPU Kabupaten Banyumas. Itu bincang-bincang kita dengan Mas Muslim Bisa, kita disinggung KPU Provinsi ya. Kalau ada kritik dan saran silakan sampaikan ke WhatsApp ataupun ke Instagram atau ke Twitter atau itu langsung di website KPU Kabupaten Banyumas. Jangan lupa selalu menonton Kembisan Cinaring JDH KPU Kabupaten Banyumas. KPU Kabupaten Banyumas sigap. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih.